Sebuah mobil travel rombongan pemudik dari Surabaya menuju Banyumas, Jawa Tengah lolos dari pemeriksaan. Sementara itu banyak kasus pemudik lainnya yang nekat pulang kampung meski dengan berbagai cara. Kok bisa lolos sampai sini kenapa tuh? Nggak ada cekatan di jalan? Ada sih Pak, cuman ya disuruh lanjut. Oh disuruh lanjut, tidak di stop untuk balik lagi? Tidak. Inilah video saat Bupati Banyumas Ahmad Hussein menanyakan kepada rombongan pemudik yang lolos dan masih saja nekat pulang kampung. Hingga akhirnya harus dikarantina di Gor Satria Purwokerto selama 14 hari. Video viral ini diunggah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam akun Instagramnya. Dapat orang disembunyikan di belakang mobil pickup. Selain itu, beragam cara dilakukan pemudik untuk menghindari razia petugas di posko penyekatan. Seperti 8 orang pemudik ini yang tertangkap petugas saat akan mudik ke Surabaya. Mereka mengaku terpaksa bersembunyi di bak mobil pickup untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dan akhirnya pemudik bersama sopir pickup dipaksa memutar balik untuk kembali ke tempat asal. Ada juga pemudik yang nekat menyewa truk towing untuk mengelabui petugas. Truk towing yang mengangkut mobil ini ternyata berisi 8 pemudik yang hendak masuk ke wilayah kota Semarang. Video yang terjadi di kawasan Taman Unyil, batas kota antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang ini pun viral di media sosial. Untuk membahas pemudik yang lolos pulang ke kampung halaman, sudah bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Gubernur, sudah berapa orang yang terdeteksi pemudik yang masih bandel menghalalkan segala cara untuk bisa mudik? Kalau kami mendata sampai level desa ya, itu 100 ribuan lebih lah. Jadi kalau kita melihat mereka mungkin bisa lolos di checkpointnya, tapi di bawahnya kita data, sehingga para pendamping desa itu saya minta untuk mencatat. Itu kemudian dilaporkan kepada kita. Itu angkanya 100 ribuan gitu. Tapi saya belum konfirmasi persis apakah itu pemudik yang lolos saja atau termasuk dengan yang sudah existing yang ada di sana. Sebab yang existing sejak awal-awal dulu itu sebenarnya sudah 600 ribu lebih pemudiknya yang masuk ke Jawa Tengah. Maka angka 100 ribu ini mungkin bagian dari mereka yang keluar masuk berhasil mencari jalan tikus begitu. Dari 100 ribu ini apa Pak yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah begitu? Apakah kemudian yang lolos ini dikarantina karena sudah terlanjur masuk ke wilayah Jawa Tengah Pak? Sebenarnya sejak dari awal, sejak bulan Februari lalu kita sudah mendorong di level-level desa ini untuk ada rumah-rumah karantina. Terserah dia mau pakai apa, ada rumah kosong yang dipakai, kemudian ada sekolahan, kemudian ada balai desa begitu, sehingga wajib karantina. Ya meskipun persoalannya tidak sesimpel yang kita siapkan, karena kadang-kadang di antara para petugas mereka saling kejar-kejaran begitu, terus kemudian dia harus ya sedikit cekcok begitulah untuk bisa memastikan dalam rangka si para pemudik ini bisa mau untuk dikarantina. Ya beberapa di antaranya mereka mengisolasi diri tapi di rumah begitu. Pak, ini transportasi umum kan sudah kembali normal. Apakah ada khawatiran kemudian ini akan memperbesar peluang masyarakat warga untuk curi-curi begitu Pak mudik pulang kampung? Tidak ada transportasi normal. Mohon maaf ya, saya koreksi ya, karena sejak kemarin saya sudah diwawancara banyak media. Akhirnya saya telepon Pak Kapolri, saya kontak dengan Pak Dirjen Hubungan Darat begitu. Tidak dinormalkan lagi. Bahwa ada yang diberikan izin-izin tertentu memang iya. Nah itulah yang kemudian kita menyiapkan betul, bahkan saya sudah minta ke Pak Dirjen Hubungan Darat bahwa Pak Budi tolong saya dikasih mobil-mobil yang diberikan izin oleh kementerian untuk bisa berlalu lalang membawa para penumpang yang memang punya izin khusus itu. Dengan berbagai kriteria, kalau tidak salah ada 6 kriteria lah dari Ketua gugus tugas ya. Kalau kemudian itu bisa dengan ada plat nomornya, maka di luar itu sebenarnya kepolisian nanti bisa mengambil tindakan tegas. Dan dari yang plat-plat itu, kalau kemudian melanggar umpama,
kita bisa saja mencabut izin trayeknya dan sebagainya begitu ya, sehingga kita betul-betul bisa disiplin pada soal ini begitu. Oke, Anda juga menyebutkan meminta proses hukum bagi pemudik yang bandel pulang sembunyi-sembunyi ke Jawa Tengah. Kira-kira tindakan seperti apa yang dimaksud, Pak? Iya, sebenarnya kan ada kan, penegakan hukumnya kan ada. Bisa dipenjara, bisa didenda. Kalau kemudian kita menggunakan yang pendekatan lebih soft, saya kira saatnya kita melakukan penerapan atau penegakan hukum dengan denda saja. Kalau kemudian denda itu bisa dilakukan, dugaan saya ini akan ada deterrent efek atau efek jerah yang bisa diberikan kepada mereka yang nekat mudik begitu. Kecuali ya, yang mereka masuk 6 kriteria ada izin, ya tentu saja kita mesti melayani juga kepada mereka. Lalu apa Pak upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah begitu agar wilayah-wilayah di Jawa Tengah, kota-kota di Jawa Tengah ini tidak menjadi epicentrum baru untuk penyebaran virus corona, Pak? Ya, ada banyak hal, Mbak. Yang pertama terkait dengan sistem transportasinya, itu tadi kami berkoordinasi dengan pusat, terus kemudian karena Jabodetabek sudah PSBB dan sebentar lagi Jawa Barat mau PSBB, maka kami akan coba komunikasi dengan pemerintah daerah sekitar kami untuk bisa berkoordinasi, umpama dengan Jawa Timur, dengan Jawa Barat, nanti mungkin dengan DIY juga, dan pagi tadi kami sudah mengkoordinasikan ini dengan Dinas Perhubungan kami untuk berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi tetangga, sekaligus saya minta untuk ngecek lagi jalan-jalan tikus yang bisa dilalui, karena ada pengakuan tadi yang ini gambarnya yang Aini sampaikan, Pak Husein, Bupati Banyumas ini, beliau memberikan laporan kepada saya video itu, Pak Gubernur, saya laporkan ini kondisi realnya. Beliau cukup aktif, beliau cukup progresif, satu-satunya kabupaten yang punya perda tentang soal ini, sehingga beliau bisa menghukum itu di Banyumas begitu. Nah, dari situlah kemudian checkpoint ini saya minta untuk ditambah, beberapa checkpoint yang tidak bisa dijaga saya minta dipasang CCTV. Maka kalaulah kemudian bus-bus atau kendaraan yang diberikan izin itu kami nanti bisa diberikan plat nomor kendaraannya, itu cukup mudah. Kan samsatnya ada di kami juga. Maka kalau kemudian itu melanggar dengan CCTV saja, sudah selesai itu kami memprosesnya cukup gampang begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Gub. Pak Gubernur Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah berbincang bersama kami.